pemirsa yang terhormat, siapa punya cita-cita seperti Kayla? Jadi orang kaya, supaya bisa hidup nyaman tanpa pergumulan dan kesulitan. Hati-hati loh, orang yang selalu nyaman membuat bosan untuk menggumuli firman Tuhan. Sebenarnya, yang membuat Alkitab tidak menarik adalah karena hidup kita membosankan. Apa itu hidup membosankan? Yaitu hidup nyaman tanpa bergantung pada Allah. Berarti yang benar adalah kita baca Alkitab sebagai orang yang bergumul dan kita biarkan Alkitab berbicara. Tuhan memang tidak pernah kekurangan kata-kata terhadap pergumulan manusia. Allah selalu kreatif. Ayo kita cari jawaban dari Alkitab saja. Adik-adik, petualangan kita kali ini sampai di 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-52. Terus sampai di 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang kedua. Ada apa di sana? Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita menelusurinya satu persatu. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami boleh terus Bapa, Engkau pimpin masuk untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang peka akan pimpinan Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati, tapi kami mau ditegur oleh firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah Ahab mati, siapakah yang menggantikan Ahab untuk menjadi raja di Israel? Ya, tentu anaknya Ahab. Namanya adalah Ahazia. Adik-adik, kira-kira apakah Ahazia ini tahu kalau kematian orang tuanya yaitu Ahab dan Isabel itu karena mendapatkan hukuman yang daripada Tuhan? Tuhan menyatakan dengan tegas, dengan keras, karena Ahab dan juga Isabel melawan Tuhan. Pasti tahu adik-adik, pasti tahu. Nah, kalau Ahazia ini tahu, apakah kemudian Ahazia ini mau bertobat, meninggalkan cara hidup Ahab, meninggalkan cara hidup Isabel, adik-adik? Ternyata tidak. Ahazia tetap mengikuti jalan-jalan yang ditempuh oleh Ahab dan Isabel. Tetap membelakangi Tuhan dan beribadah kepada berhala-berhala. Itulah mengapa Tuhan memalingkan wajahnya dari Israel dan membuat pemerintahan dari Ahazia ini sia-sia, adik-adik. Nah, pada waktu itu Moab mulai memberontak kepada Israel. Loh Pak, memang sebelumnya Moab itu menjadi jajahan dari Israel, Pak? Betul adik-adik. Sejak zamannya Daud, bahkan sampai zamannya Raja Salomo, Moab ini tunduk kepada Israel dan memberikan upeti kepada Israel. Bukan hanya Moab saja sebenarnya, tetapi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel tunduk kepada Israel. Pada waktu itu, raja-raja yang memerintah Israel adalah raja-raja yang mau sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan, sehingga mereka menjalankan ketetapan Tuhan. Itulah mengapa akibatnya bangsa-bangsa di sekitar mereka tunduk kepada Israel. Dan ini sebenarnya menjadi perlambang adik-adik. Perlambang apa? Bahwa suatu saat nanti seluruh bangsa akan tunduk di dalam pemerintahan anugerah Tuhan. Tetapi sekarang justru orang Israel sendiri yang menolak Tuhan. Mereka tidak mau mengakui pemerintahan Kristus di dalam kerajaan mereka. Itulah mengapa kemudian Tuhan meninggalkan Israel dan
Orang-orang yang sebelumnya tunduk kepada Israel, akhirnya mereka mulai menyusun kekuatan dan memberontak kepada Israel. Adik-adik, apakah Ahazia tidak tahu akan hal ini? Oh, tentu tahu. Itulah mengapa Ahazia kemudian merancang untuk melakukan penyerbuan, memerangi bangsa Moab untuk kembali menjadi bawahannya Israel. Dia merancangkan bersama dengan jenderal-jenderal. Oh, nanti perangnya seperti ini. Oh, kamu tidak boleh menyerang dari sana. Oh, kamu harus begini begitu. Menyusun semua strategi yang perlu untuk menyerang dan menundukkan bangsa Moab. Apakah Tuhan mengizinkan itu, adik-adik? Tidak. Kok tahu tidak? Dari mana, Pak? Karena sebelum Ahazia itu melakukan tugasnya, Ahazia jatuh dari jendela rumahnya dan dia sakit-sakitnya parah sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Adik-adik, apakah dengan hal ini berarti Tuhan tidak beranugerah kepada Ahazia ini, adik-adik? Tidak. Justru dengan kejatuhan Ahazia dari jendela rumahnya dan dia sakit harus terbaring, itu Tuhan sedang memberikan anugerah yang besar untuk Ahazia. Mengapa? Karena di saat seperti itu Tuhan ingin melihat apakah Ahazia kemudian menyadari, oh, saya membutuhkan anugerah Tuhan. Oh, saya harus kembali kepada Tuhan. Oh, saya harus tunduk kepada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, adik-adik. Nah, demikian juga kita harus peka dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami saat-saat yang sulit sekali dalam hidup kita. Mungkin kita bertengkar sama teman kita. Atau mungkin kita melakukan banyak kesalahan. Dan Tuhan mungkin sedang memberikan kesulitan-kesulitan kepada kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Tetapi Tuhan sedang memberikan anugerah untuk kita berbalik dan bertobat, adik-adik. Hati-hati. Tetapi sayangnya adik-adik, Ahazia ini tidak mengerti akan anugerah Tuhan ini. Seharusnya dia kemudian mencari petunjuk Tuhan dan mencari nabi yang saat itu ada, yaitu Nabi Elia. Pak, mungkin Ahazia tidak tahu rumahnya. Tidak mungkin, adik-adik. Orang-orang semua tahu Elia itu orang mana? Orang Tisbe. Dan dia tahu. Raja ini tahu. Tetapi Ahazia tidak mau datang dan mencari petunjuk Tuhan. Tetapi dia mau mencari petunjuk dari ilah yang lain, adik-adik. Dari sini kita melihat bahwa Ahazia tidak mau tunduk kepada siapapun. Termasuk tidak mau tunduk kepada Allah. Bahkan boleh dikatakan dia tidak bisa tunduk kepada Allah. Apakah ini artinya bahwa Ahazia tidak mempunyai kebebasan atau Allah yang membuat demikian? Bukan, adik-adik. Ini adalah natur dari manusia berdosa. Dosa itu yang mencengkram manusia sehingga manusia itu tidak mau tunduk kepada pemerintahan Allah. 2 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang kedua, di sana kemudian Ahazia memerintahkan anak buahnya untuk mencari petunjuk ke Baal Zebub. Apakah Baal Zebub? Ini adalah berhala orang-orang Ekron. Ahazia memerintahkan mereka cari petunjuk dari Baal Zebub. Bagaimanakah penyakitku ini? Sembuh atau tidak? Adik-adik, Ahazia tidak mau mencari pertolongan Tuhan. Dan dia pun sebenarnya tidak minta kesembuhan kepada Baal Zebub. Mengapa? Karena Ahazia ini mau semua yang terjadi dalam hidupnya ada di dalam kendalinya, ada di dalam kontrol hidupnya sendiri, adik-adik. Dia tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik, dari peristiwa yang dialami oleh Ahazia ini kita belajar 2 hal. Tadi sudah saya katakan,
Kalau kita mengalami kesulitan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Mungkin justru di saat itu Tuhan beranugerah besar supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, kesulitan itu adalah pengadilan Tuhan untuk melihat apakah kamu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan anugerah Tuhan sehingga mau mengikut Tuhan atau tidak. Bagaimana respon kita adik-adik? Kalau akhirnya kita bersujud sembah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merespon anugerah Tuhan. Tetapi jika kita tidak mau kembali kepada Tuhan, berarti penghakiman Tuhan tiba akan kita. Hati-hatilah adik-adik, supaya kita menjadi orang-orang yang peka bahwa Tuhan terus berpanjang sabar, memberikan, mengatur, melakukan banyak hal supaya kita kembali kepada Dia. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati sehingga kita kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami yang peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam suka, dalam duka kami, ajar kami untuk mengerti tangan Tuhan ada di sana untuk membawa kembali kami kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan mau sungguh-sungguh takluk, mau sungguh-sungguh taat, mau sungguh-sungguh mempersilahkan Tuhan berdaulat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memang semuanya hanya anugerah, memiliki posisi tertinggi dalam sebuah negara seperti Ahazia, tidak membuat orang bebas dari kesulitan, bahkan terkadang semakin sulit merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi jangan salah loh, seringkali seorang miskin atau yang kedudukan rendah juga tidak membuat orang mau memohon kepada Allah yang hidup. Jadi benar-benar hanya anugerah Tuhan yang mampu mengarahkan hati kita untuk hidup di bawah kendalinya. Sahabat BDKA, rendahkanlah dirimu untuk mendapatkan keadilan dari anugerah Allah dengan membaca dari 2 Raja-Raja 1 ayat 3-4. Sampai jumpa.